Selamat pagi Pak Anto dan teman-teman. Di sini saya Muhammad Zaimun Nabil dengan NIM 24K10047 ingin menjelaskan apa itu Syn Float Attack. Nah, sebelum mengetahui apa itu Syn Float Attack, kita harus mengetahui apa itu komunikasi TCP three-way handshake. Yaitu pertama, klien mengirim paket syn yang berarti synchronize ke server untuk meminta koneksi. Kedua, server merespon dengan paket syn ACK yang berarti synchronize acknowledge. Nah, yang berarti server mensetujui permintaan dan mulai mengaluskan memori antrean. Ketiga, klien membalas dengan ACK acknowledge sebagai konfirmasi final. Nah, di sini server dan klien sudah resmi berkoneksi dan dapat bertukar data. Nah, apa itu Syn Float Attack? Syn Float Attack adalah attacker mengirimkan ribuan paket syn yang berarti syn float membanjiri server secara masif. Server merespon dengan syn ACK dan mengalokasikan memori. Namun balasan ACK dari penyerang dengan sengaja tidak pernah kekirim karena koneksi menggantung menjadi status half open yang pada akhirnya menghabiskan batas kapasitas antrean atau TCP backlog di dalam kernel server. Namun pada serangan Syn Float Attack, kemudian apa itu Syn Float Attack? Syn Float Attack adalah serangan secara masif kepada server. Jadi attacker mengirim perintah sudo hping 3 min s float sama dengan range source P80 IP target. Saya akan menjelaskan masing-masing dari perintah ini. Jadi sudo adalah perintah super user, hping 3 adalah toolsnya, min s adalah synchronize, sama dengan float adalah perintah untuk mengirim pesan secara masif, sama dengan range source adalah IP spoofing, yaitu IP palsu yang entah itu ada atau enggak dan itu acak untuk tujuan menyerang server. 80 main P adalah port 80. Main P80 adalah port 80 yang terbuka pada server. Nah, IP di sini saya cocokkan dengan ketentuan yang ada. Jadi IP terakhir itu adalah tiga angka terakhir dari NIM kita. NIM saya adalah 47, maka IP terakhir saya adalah 47. Ini sebagai permisalan saja. Nah, kemudian server merespon dengan syn ACK, tapi server tidak tahu kalau itu tuh IP palsu. Jadi pesan itu tidak pernah tersampaikan ke klien dengan ping itu karena ping itu memang sengaja dibuat random atau tidak ada. Nah, di situ koneksi itu menggantung menjadi status half open atau setengah terbuka yang pada akhirnya menghabiskan batas kapasitas antrean, menjadikan memori server full dan server sangat sibuk sampai down. Nah, kemudian klien-klien tidak bisa mengunjungi server tersebut atau berkoneksi dengan server tersebut. Simulasinya saya menggunakan VirtualBox Kali Linux sebagai attacker dan VirtualBox Ubuntu sebagai server. Di Ubuntu saya menginstal Apache 2 sebagai web servernya. Nah, untuk memonitor dampak secara real time, saya membuka dua jendela pada terminal. Pertama, saya menjalankan perintah watch dan dikombinasikan dengan SS untuk menghitung jumlah koneksi half open atau setengah terbuka itu sebagai syn receive secara langsung. Saat ini angkanya 0. Dan di jendela saya menjalankan wireshark
dengan filter khusus, yaitu TCP flex .syn sama dengan 91 and TCP flex ACK 991. Filter ini berfungsi untuk menangkap paket khusus yaitu syn dan ACK. Simulasi attack-nya saya menggunakan Kali Linux. Di sini saya menggunakan perintah sudo h-3 -s sama dengan 9 range source, main p 80 dan IP-nya. Penjelasan dari perintah ini sudah saya jelaskan di slide tadi. Nah, sebelumnya saya mau membuktikan bahwa saya masih bisa membuka webnya, yang dimana http IP dari Ubuntu. Ini membuktikan bahwa ini masih bisa dibuka dan belum terkena serangan. Nah, kemudian untuk simulasi attack-nya saya menggunakan Kali Linux. Di sini saya menggunakan perintah sudo h-3 -s sama dengan 9 range source, main p 80 dan IP-nya. Penjelasan dari perintah ini sudah saya jelaskan di slide tadi. Oh, saya lupa menambahkan float. Mari kita coba. Nah, bisa kita lihat di Wireshark, trafficnya tiba-tiba sangat melonjak. Dan kita lihat di monitoring half open-nya, ini mungkin sudah crash dan tidak bisa mengkalkulasi lagi. Kita tunggu sebentar. Pasti akan crash. Nah, benar. Crash. Ini tandanya syn float attack-nya berhasil. Coba saya ping IP tadi. Tidak ada jawaban. Saya coba akses di browser Windows saya. Oke, tidak bisa. Nah, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan, kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.